Halo semuanya, kembali lagi di channel Rekap Film. Sebelum itu kami akan menjelaskan bahwa kami akan membuat alur cerita setiap episode satu persatu, dan nantinya akan kami lakukan remake dengan menggabungkan semua episode menjadi satu. Karena itu menyenangkan dan mudah, langsung saja kita mulai. Diperlihatkan suasana kelas yang sepi dan hanya terlihat Komi yang duduk di bangkunya. Kemudian Tadano menaruh tasnya dan menyapa Komi. Ia melihat Komi langsung gugup. Kemudian Komi memberikan surat kepada Tadano. Kemudian Tadano mengambil surat tersebut dan ia langsung gugup setelah membaca surat dari Komi tersebut. Komi memberitahu bahwa cerita lucu itu penting dalam berkomunikasi, itu sebabnya Komi mencoba membuat lelucon. Kemudian Komi mencoba lagi untuk ngejokes namun garing. Setelah melihat lelucon Komi, Tadano beralasan kalau lelucon baru terasa lucu kalau diucapkan. Seketika terasa hening yang mana Komi perlahan menjauh dan keluar kelas. Tak lama kemudian Tadano mendapat panggilan suara, ternyata itu dari Komi dan ia masih mencoba ngejokes namun tetap garing dan Komi pun kembali duduk di bangkunya. Setelah itu muncullah Osana yang menyapa mereka berdua sembari mengeluh tentang musim panas yang panas. Ia juga menunjukkan surat di mana ternyata Osana juga menjadi korban lelucon Komi. Setelah dijelaskan, Osana mengerti yang di mana tadinya ia berpikir bahwa itu merupakan sandi ancaman pembunuhan. Dengan semangatnya Osana pun meminta Tadano untuk membuat lelucon di mana Komi mengharapkannya. Namun Tadano tak tahu apa yang harus ia lakukan, yang kemudian Osana bergumah bahwa Tadano mengecewakan ia sama saja dengan Komi tak dapat membuat lelucon. Selanjutnya diperlihatkan mereka bertiga yang dimana Osana menanyakan tempat Komi biasanya beli pakaian. Namun Komi tidak pernah berbelanja. Ia juga menanyakan Komi tempat berlibur namun Komi tak begitu sering keluar rumah. Dan Osana pun menawarkan untuk berbelanja hari itu namun Komi merasa takut. Osana menjelaskan bahwa ia dan Tadano juga akan ikut berbelanja. Akan tetapi Tadano mencoba untuk menolak dan Osana pun mengatakan sulit jika tidak ada penerjemah. Osana juga meminta izin Komi untuk mengajak yang lain. Kita berganti tempat di mana mereka bertiga bertemu dengan Yamai, di mana ia beralasan bahwa ia bertemu dengan mereka secara kebetulan, namun Tadano dan Osana tidak percaya akan hal itu. Kemudian Osana mempunyai sebuah ide di mana mereka berlomba untuk memilih baju yang cocok untuk Komi, dengan peraturan membawakan baju seharga 10.000 yen lalu memberikan nilai pada pakaian yang akan dipakai, dan pakaian siapa yang mendapat nilai tertinggi itu yang menang. Kemudian perlombaan pun dimulai. Pertama ialah pakaian yang dipilih Osana. Ketika Komi keluar terlihat pakaian tradisional China yang sangat cantik saat dikenakan Komi. Osana pun mendapatkan 34 poin. Kemudian pakaian pilihan Yamai yang mana sudah lebih dari 10.000 yen. Demen Yamai tidak mempedulikan harga dan didiskualifikasi karena melanggar peraturan. Selanjutnya ada pakaian pilihan Agari di mana ia mendapat total 18 poin dengan suram. Dan yang terakhir adalah pilihan Tadano di mana Komi terlihat anggun dan menawan ketika memakai pakaian tersebut. Tadano mendapat total 50 poin dan Tadano lah yang menang. Komi pun membeli pakaian yang dipilih Tadano. Kemudian kita diperkenalkan seorang perempuan, ia bernama Arai Kamiko. Ia adalah pegawai baru di sebuah salon dan bosnya Karisumaki yang sangat ia kagumi. Kemudian Kamiko keluar salon, ia membersihkan bagian luar salon. Ia melihat Komi yang sedang gugup di depan salon. Kamiko pun menyapa Komi dengan sopan dan memintanya untuk masuk. Kamiko yang melihat Komi gugup berpikir bahwa Komi hanya mau lewat yang membuat Kamiko jadi takut. Tak lama itu Maki pun keluar dan ternyata ia mengenal Komi. Di sini kita diberitahu bahwa Komi sudah berlangganan di salon tersebut. Sembari persiapan Maki berbasa-basi dengan Komi soal potongan rambutnya. Maki pun bercanda dengan memotong pirang pendek yang membuat Komi menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan Maki akan memotong dengan biasanya. Kamiko pun menawarkan majalah ke Komi, namun setelah ia lihat Komi sepertinya tidur, akan tetapi Maki memberitahu bahwa Komi hanya berpura-pura tidur. Maki pun menanyakan tentang kehidupan sekolahnya dan Komi hanya melihatnya dan gemetar, namun Maki mengerti yang membuat Komiko terkejut. Kemudian setelah selesai Komi pun menunjuk pada kalimat di majalah dan ia berjalan keluar untuk pulang. Keesokannya di sekolah teman-teman Komi menyapanya seperti biasa Osana, Agiri, Yamai, dan Tadano. Namun Tadano melihat Komi, ia menyadari bahwa Komi memotong rambutnya yang membuat reaksi Komi menjadi berbeda. Ia menjadi malu. Kemudian Osana, Agiri, dan Yamai tidak menyadari bahwa Komi memotong rambutnya yang membuat mereka terkejut. Wajar saja karena Komi terlihat tidak ada yang berubah. Ketika di kelas terlihat Osana yang murung, ia memberitahu bahwa minggu depan mulai ujian di mana Osana tidak menyukai ujian seperti Mimin. Osana kemudian menyarankan untuk belajar bersama Tadano. Bergumah Osana tak niat belajar.
Kemudian mereka bertiga ke perpustakaan yang dimana Osana sudah 15 tahun tidak ke perpustakaan. Tadano juga tahu bahwa Osana belum pernah ke perpustakaan sekolah. Osana juga menjawab. Tadano sangat jeli dan seketika ia ditabok dengan kipas kertas dari belakang karena ia berisik di dalam perpustakaan. Setelah itu Agiri menjelaskan bahwa yang menabok Osana adalah Kak Gorimi yang dimana ia akan menabok siapapun yang berisiki di dalam perpustakaan. Kemudian mereka bertiga pun belajar namun terlihat Osana yang membaca komik. Ia mencoba menahan tawa namun ia tak bisa menahannya dan terkena tabokan Gorimi. Osana kemudian mengeluarkan stako dari tasnya. Ia mencoba bermain stako di dalam perpustakaan. Osana menarik satu balok. Setelah itu terlihat Komi juga tertarik untuk bermain stako. Ia pun menarik salah satu balok tersebut. Osana pun menyuruh giliran Tadano. Dengan terpaksa Tadano menarik balok tersebut namun terlihat Osana dengan wajahnya mencoba membuat Tadano tertawa dan gagal. Seketika balok stako pun jatuh dan Osana dibawa keluar oleh Gorimi. Tadano dan Komi mendapat tabokan juga. Komi menuliskan bahwa kena tabok kipas kertas pertama kalinya itu seru dan ia ingin bermain. Setelah itu diperlihatkan hasil ujian mereka bertiga. Terlihat di mana Osana yang tidak suka belajar namun pintar gak kayak Mimin. Geka belajar ya bodoh.